Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri, mahasiswa UT UPBJ Majene semester 7 dengan nomor NIM 8595636685. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktikum 1 mengenai mengamati gerak pada tumbuhan. Ada gerak seismonasti, gerak niktinasti, dan gerak geotropisme negatif pada tumbuhan. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Tutor Irfan Kurniawan Usman SPD MPD. Praktikum pertama yaitu gerak seismonasti. Mari kita lihat. Di depan saya sudah ada tanaman putri malu. Kita akan mengamati bagaimana gerak seismonasti ini terjadi. Ya, gerak seismonasti adalah gerak yang terjadi pada tumbuhan karena adanya gerakan. Dan saya sudah siapkan ada buku, pulpen untuk mencatat hasil pengamatan saya dan penggaris untuk melakukan gerakan pada tumbuhan. Gerakan yang kita lakukan pada tumbuhan ini akan ada 3 file. Yang pertama, sentuhan lembut, sentuhan sedang, dan sentuhan kasar. Kita coba untuk sentuhan lembut dulu. Nah, untuk sentuhan lembut, teman-teman bisa dilihat. Untuk sentuhan lembut, itu hanya terjadi menutup di beberapa helai daunnya saja. Ya, kalau untuk sentuhan lembut. Nah, kita coba untuk sentuhan sedangnya seperti apa. Nah, kalau untuk sentuhan sedang, itu sudah tertutup seluruhnya ya. Dan bahkan sampai tangkainya. Dan kita coba untuk sentuhan kasarnya seperti apa. Nah, untuk sentuhan kasar semuanya tertutup dan tidak meninggalkan satupun. Jadi semuanya tertutup untuk sentuhan kasar. Jadi hasil pengamatan saya pada gerak seismonasti pada tumbuhan putri malu ini, untuk sentuhan lembut itu hanya menutup beberapa helai daunnya saja, sementara untuk gerakan sedang yang kita berikan pada tanaman ini itu tertutup sampai dengan tangkai daunnya sini dan beberapa saja. Tapi untuk sentuhan yang kasar itu hampir seluruhnya tertutup seperti ini. Dan itu dia hasilnya. Kita lanjutkan pengamatan kita pada gerak kedua, yaitu gerak niktinasti. Gerak niktinasti yaitu gerak yang diterima oleh tumbuhan atau tanaman karena pengaruh cuaca, gelap atau terangnya tempat. Dan saya sudah siapkan 2 tanaman ini, ya, 2 tanaman putri malu di 2 tempat. Nah, untuk tanaman ini kita akan biarkan di tempat yang terbuka seperti ini, terkena cahaya matahari, dan yang satunya kita akan simpan di dalam ruangan dan akan kita tutup menggunakan kardus. Mari kita coba pengamatan ini. Tanaman kedua ini kita simpan di dalam ruangan ini, kemudian kita akan tutup menggunakan kardus. Kita biarkan di sini. Dan bismillahirrahmanirrahim. Setelah 30 menit kita akan cek lagi hasilnya seperti apa. Kita lihat nanti. Setelah 30 menit dan kita cek lagi untuk tanaman yang kita biarkan di ruangan terbuka dan dia terkena cahaya matahari, hasilnya seperti ini. Semua daunnya itu terbuka dengan bagus. Ya, sempurna terbukanya. Ini dia tanamannya. Dan kita bandingkan dengan tanaman yang kita biarkan dia di tempat ruangan tertutup. Cek sekarang. Mari kita lihat. Dan ini dia untuk tanaman keduanya yang kita biarkan di ruangan tertutup ini. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Dia juga terbuka, teman-teman ya. Terbuka, tapi tidak begitu sempurna, tidak sama dengan yang terkena cahaya matahari. Masih ada beberapa di sini yang masih tertutup. Ya, tidak terbuka lebar seperti yang terkena cahaya matahari. Nah, ini dia hasil pengamatan untuk gerak pada tanaman gerak niktinasti, yang mana pergerakannya itu dipengaruhi oleh cuaca. Jadi kalau untuk tanaman yang di luar dan terkena cahaya matahari, untuk tanaman putri malu itu daunnya akan cepat terbuka atau dia akan terbuka secara sempurna. Sementara untuk yang di dalam ruangan tertutup, daunnya itu tidak begitu terbuka secara sempurna, masih terjadi beberapa yang belum terbuka. Ini dia hasil pengamatan saya untuk gerak niktinasti. Kita lanjutkan pada gerak geotropisme negatif pada tumbuhan. Kira-kira hasilnya seperti apa? Mari kita lihat. Untuk melakukan pengamatan pada gerak geotropisme negatif, kita membutuhkan tanaman kacang di pot A dan pot B sudah saya siapkan. Ini pot A dan pot B. Posisinya di sini. Untuk pot B, kita biarkan dia seperti ini tumbuhnya. Untuk pot A, kita biarkan dia tidur. Ini sudah saya siapkan
tempat buat meletakkan. Jadi posisinya seperti ini. Kita biarkan dia tumbuhnya seperti ini. Nah, kita akan cek untuk setiap hari ya, selama 1 minggu ke depan, selama 7 hari kita akan cek bagaimana proses pertumbuhan gerak geotropisme negatif pada tanaman kacang ini. Dan ini dia hasilnya, kondisi tanaman ini di hari kedua. Kalau di hari pertama untuk di pot A itu masih 180 derajat, masih lurus seperti ini. Nah, sekarang sudah kurang lebih 165 derajat. Ya, kurang lebih seperti ini hasilnya. Dan untuk di pot B itu masih 90 derajat ya. Masih lurus ke atas. Dan kita lihat lagi, cek lagi untuk hari ketiga besok seperti apa. Hari kita lihat. Hari ini tepat hari ketiga saya mengamati tanaman kacang untuk mengetahui gerak geotropisme negatif pada pertumbuhan kacang merah yang saya tanam ini. Nah, kalau kita bandingkan di pot A dan di pot B, di pot A ini yang kita dudukan secara vertikal, kurang lebih tanamannya ini sudah 155 derajat. Sedangkan di pot B, kalau kita lihat ini tetap tegak berdiri ya, yang kita dudukan secara horizontal, ini pertumbuhannya tetap 90 derajat. Kira-kira besok di hari keempat bagaimana untuk pertumbuhan di pot A dan pot B ini. Nah, ini adalah hari keempat aku mengamati tanaman kacang ini. Dan kalau kita bandingkan, kembali membandingkan pot A dan pot B, di pot B yang horizontal ini tetap 90 derajat, sedangkan yang pot A itu sudah mulai kurang lebih sudah 130 derajat ya, dikit lagi akan sama nih sama ini. Kita lihat besok hari kelima gimana lagi perkembangan dan kemajuan pot A maupun di pot B pada tanaman kacang ini. Dan sekarang sudah masuk ke hari kelima, pertumbuhan tanamannya seperti ini ya. Di pot A itu sudah kurang lebih 115 derajat. Untuk pot B itu tetap 90 derajat. Kita lihat besok untuk hari ke-6. Hari ini hari ke-6, kita bandingkan lagi, kembali membandingkan antara pot A dan pot B. Dan kalau semakin memperhatikan, pot A ini semakin mendekati ini ya, bibir dari potnya. Jadi kayak udah mau menunjukkan kurang lebih kalau sekarang ini kayaknya udah 100 derajat. Kalau yang pot B itu tetap 90 derajat. Ya, demikian pengamatan saya di hari ke-6 dan kita lihat besok hari terakhir, hari ke-7. Hari ini hari terakhir aku mengamati pertumbuhan pada kacang ini, dan kalau kita bandingkan, kembali membandingkan antara pot A dan pot B. Ya, pot A ini sudah dekat banget nih, udah rapat di bibir potnya. Itu artinya dia sudah 90 derajat dan pot B tetap 90 derajat. Dan ini dia hasil pengamatan saya tentang gerak pada tumbuhan, baik itu gerak seismonasti, gerak nektinasti, dan gerak geotropisme negatif pada tumbuhan kacang merah yang saya tanam ini. Oh iya, dan sekaligus pengamatan pada pertumbuhan kacang merah ini juga membuktikan adanya gerak fotosintetisme, yaitu gerak yang mengikuti arah cahaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.